Yang lebih asik tuh yang berbeda. Kenapa? Dia tuh harus ngikut ke kebiasaan orang yang dia tuh nggak mampu. Anjing. Sorry. Lupa. Udah. Ya. Iya, kalau misalnya orang nggak tahu banyak aspeknya sih antara cara, dari cara ngomongnya orang teh kayaknya jelema ini deh. Ya maksudnya kayak orangnya nggak masuk gitu. Maksudnya ketika orang berusaha membuka obrolan buat pada ngobrol, tapi dia teh ngobrolnya malah ngaco gitu kan, jadi malah so asik teh nih, males kan. Salah satu definisi orang sih mungkin itu. Salah satu gerbang kan. Ya, salah satu Menuju pertemanan. Menuju pertemanan. Wih, Wah, berapa nih? bisa dibeli di mana ini? Buat teman-teman yang pengen happy toast bisa dibeli di Alfamart terdekat atau Indomaret terdekat, harganya terjangkau sekali, mulai dari 15.000 sampai 20.000. Dan ada banyak varian rasanya. Kalian bisa banyak coba. Untuk warna hijau itu lebih ke rasa rumput laut, Dan warna merah, lebih ke rasa cabai, warna kuning, lebih ke rasa mangga. keju dong. Keju dong. Enak ieu. Anjing. Asas. Dia mau pakai duit naon dia? Tadi udah mana itu? Belum dialungkan. Apa sih? Namanya yang mana bilang tadi? Gerbang menuju pertemanan. Coba. Si Ali. Ya, Ali. Anjing. Aing lebih sebetulnya Satu-satu kan nanti mampai. lebih suka orang yang beda sih kalau teman misalkan ketemu ini. Hanya orang termasuk tipikal orang yang sering judge. Kayak misalkan orangnya beda. Ngejudge secara tidak langsung ya. Aing secara langsung juga. Langsung ngomong gitu. Iya. Oh, bagus. Semua orangnya. Ya, maksud orang kayak gini. Masalah tentang judge itu kan, oke lah kita sering lihat di media sosial ngomongin kamu nggak boleh ngejudge kayak gini bla bla bla. Orang maksudnya kayak gini. Ini hobi mana apa? Main bola. Foto atau bola? Foto ya. Aing bilang misalkan kalau nggak foto kamera deh. Yang foto pakai kamera. Iya. Kalau nggak foto bola. Olahraga lah ya, apapun. Nah sih mana itu resep kabola tuh ini kampungan. Misalkan. Iya kan. Pokoknya tipe gitu yang langsung. Enggak, maksud orang kayak gitu. Cuman ini konteksnya biar agak lebih ngerti gitu. Oh, gitu. Kalau misalkan maneh mencintai atau prod apa yang maneh jalani, ketika ada orang yang ngejudge jangan baper atuh. Kan maksudnya maneh menjalani dengan pede hal itu. Iya. Tapi ketika ada yang nyeri hati kan aneh gitu nih. Iya enggak sih? Betul. Aneh. Urang mah makanya sebetulnya dalam untuk menuju ke pintu pertemanan mah dia bisa nerima apa pemikiran orang, karena nggak selalu apa yang orang judge kayak gitu benar-benar ini, cuman orang pengen tahu dan salah satu cara filter teman-teman orang, ngerti nggak? Filter baperan atau enggak? Iya, karena sulit pak kalau baperan mah. Nggak usah bilang siapa ya. Enggak. Coba kalau Kang Mus gimana? Bus. Kalau diambil dari experience aja. Suka ini teman-teman. Apa tadi ke gerbangnya? Gerbang pertemanan. Pintunya langsung nggak, kalau nggak ada gerbangan gimana? Tapi ada loh rumah yang nggak ada gerbang. Ya di Amerika banyak. Oh iya. Oh iya, pernah. Karena di Amerika. Maksudnya teh biar bisa diterima sama kita gitu. Bisa diterima. Hah? Gerbang temen teh. Iya. Nggak merhatiin ini dari tadi. Ayo perhatiin. Bisa jadi gini, bisa jadi konteksnya kamu ngerasa diterima sama mereka atau mereka mana nerima. Ayo yang nerima posisinya apa? Iya. Dua-duanya. Nggak ada di. Ya berarti mana perspektif mana? Iya. Oh perspektif. Kalau orang mah lebih ini apa? Orang yang tahu masih mana yang suka ingin berteman tapi dengan hartanya. Iya. Aing suka sih yang kayak gitu. Kayak mana? Misalkan nih, Aing bawa mobil,
Terus dia tuh pengen temenan sama Aing, tapi dia tuh dengan bilang, udahlah mana temenan sama Aing aja. Aing Berarti contoh Anjing, apa sih maksudnya gimana? Aing kemarin gitu. Maksudnya? Misalkan Aing bawa mobil nih, Iya. misalkan terus mobil Aing tuh memang mungkin di bawah dia gitu kan. Terus udahlah, mana kalau jadi temen Aing aja, Aing ngerti kok tentang mobil, soalnya mobil Aing di rumah ada mobil ini. Jadi itu tuh lebih ke pengen berteman dengan harta. Anjing. Ntar kan jatuhnya malah orang malah masuk ke lingkungan rasis kan kalau kayak gitu. Iya. Soalnya dia ngomongnya gitu, udah banyak kok katanya yang gini. Nah, Aing lebih nggak mau nerima yang kayak gitu sih. Udah jijik duluan Aing kayak gitu. Kayak udahlah main temenan sama Aing, mana bisa main kesini sama Aing tiap malam, pokoknya mana nggak akan nolep. Bakal bandel terus, bakal dipandang sosialita, bakal dipandang anak terbad boy. Tapi ada juga yang kebalikannya, dia pengen berteman atas dasar ini ya, panjat sosial juga ada ya. Banyak pasti. Tapi Selalu ada. sebetulnya Ya, kalau ngomongin panjat sosial dengan kayak gitu, itu tergantung orangnya dan Konteks. iya, tergantung konteksnya. kepentingan. Iya. Menurut saya nggak salah juga sih panjat Iya. sosialnya. Panjat yang lebih ke channelnya banyak. Kayaknya tiap orang juga Butuh sih. butuh. Tapi bakal sorry nih ya, tapi bakal ada hari loh di mana hari itu tuh nggak akan ada orang yang panjat sosial. Tahu nggak mana itu? Lain baca sih di artikel. Pokoknya bakal ada dalam 1 tahun tuh bakal ada 1 hari semua orang tuh akan panjat sosial 17 Agustus. Panjat Pinang. Aso. Soalnya semua bakal panjat pinang cuy. Waktu aing 5 detik sia-sia. Berarti si monyet. Cik ini. Wah makan nih. Udah. Panjat Pinang itu. Kayak deh. Monyet. Lo Tapi di artikel kayak gitu setiap 17 Agustus orang-orang mengadakan itu panjat bukan pinang. artikel anjing orang. Anjing. Daeng bingung mau baca di mana. Itu kayaknya maksudnya lebih ke ini aja, jokes ya. Baca di radio juga gitu. Iya, jokes aja. Aku baca di radio. Didengar. Jadi Boy. beda-beda Radio kan ya. didengar. Tiap orang tuh gerbang menuju untuk berteman itu kan beda-beda. Iya. Tiap awalnya pasti punya judgement masing-masing kan. Pasti berdiferensi. Dan saya yakin nggak cuma satu, saya juga nggak dari rokok misalkan, dari obrolan, Itu hanya sebagian kecil. ya sebagai contoh kecil. Kalau sekarang ngomongin definisi teman bagi kalian itu apa? Iya sesuai. Kepada masuk TV sih. Coba Alif dulu deh. Dulu deh. Dari gue start. Takar. Dari segala pakar. Kan udah dipakai. Apa tadi kita lupa Kemarin. definisi temennya? Menarik. Kalau jadi kayaknya orang mau ngobrolnya, orang tuh harus nyatuin kata. Iya. Terus udah gitu perkataan nanti orang terus ini orang terus ini, betul nggak? Ngerti. Menarik. Kalau misalkan Jawab dulu. dari situ temen lu gimana ya? Yang bisa diajak. Nggak soalnya gimana ya, pusing sih kalau misalkan definisi teman. Iya, definisi temen sih, karena orang ngerasa nggak punya temen karena nggak ada definisi itu. Bukan berarti orang tidak berteman dengan orang lain, tapi orang nggak punya definisi. Tapi emang saya setuju sih. Entah ya, kalau saya pribadi udah sampai tahap ke suatu konklusi. Konklusi itu apa ya? Istilahnya Kayak konklusi itu kan ini nggak tahu. kesimpulan bahwa manusia itu ya ini mah nyambung yang dari tadi Alif ya, nggak punya teman. Bahwa sejatinya manusia itu lahir sendiri dan mati juga sendiri pada akhirnya. Orang-orang yang orang tua, pasangan hidup, teman itu sejatinya cuman hanya medium pembantu kita dalam menjalani hidup di dunia. Jadi dia itu bukan apa-apa juga bukan siapa-siapa, karena semua itu temporary, sementara. Iya, benar. Kita growing up, kita involve, kita berpindah-pindah tempat, kita bertambahnya pengalaman dan usia itu pasti. Walaupun udah kenal 30 tahun, suatu saat kita ya we die alone. Back to the stranger ya.
Back to stranger and Become at the end of the day we die alone and nothing. Just Kini. Jadi. yang suka sih. Bener. Ya pokoknya Konklusi gitu. mungkin ya gitu. Orang nggak punya. Ya itu juga pernah dengar ya psikolog gitu yang ada yang ngebahas itu gitu di Twitter. Dan emang sejatinya gitu. Ada. Bakal ada suatu tahap fase nanti setiap orang-orang pasti merasa demikian. Nah ini orang kurang suka nih yang kayak gitu. Gini, Itu bukan temen aing sih. buat temen aing. Asli yang gitu-gitu nggak temen aing namanya mah. Bukan karena nggak temen aing. Ada lagi banyak. Banyak pak. Nggak, mungkin orang bukan ngejudge. Ya aing ngejudge deh orang-orang yang. Nggak ada. Ya, nah ini maksudnya orang yang tadi yang bilang kalau misalkan kalian punya knalpot racing kan pasti banyak. Ntar mungkin di kolom komentar suatu saat nanti ada yang ini balik. Ya mana harus belajar hak asasi manusia gitu. Ya itu mana punya motor dengan harga sekian dan itu pengeluaran duit mana dengan keringat mana sendiri, it's okay karena itu hobi mana ya. Ya. Cuman kan batasan hak asasi manusia itu dibatasi dengan hak asasi orang lain kan. Aing tuh nggak mau ngedengerin yang kayak gitu dan itu hak Aing untuk tidak mendengarkan suara hari itu. Jadi please gitu. Walaupun di mata hukum itu boleh-boleh aja kan. boleh. Siapa? Boleh. Nggak boleh. 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 Artinya disipain di Polres. Ada Iya, ada ketentuan. ada ketentuan. Khusus, Ada, tapi iya. kalau suara seperti itu udah mengganggu dong. Iya mengganggu. Jadi Emang gitu. mengganggu sekali sih kalau menurut saya. Hmm. Karena itu kalau saya bertanya kepada psikiater bisa merusak genang telinga. Ya, Iya. ya kan? Lamun siang ada yang ngikenan dina knalpot racing terus digerung-gerung. Iya. Tapi itu bisa karena lingkungan sih katanya. Kalau yang tadi mah bukan merusak gendang telinga, Kurang apa? karena hati bro. Iya sakit anjing. Karena kan Bikin itu jadi bikin- masuk ke pikiran ya, masuk ke pikiran. Rungsing. Banyak orang itu doain cincilaka. Jangan gitu goblok. Enggak. Secara itu tidak langsung. Secara tidak langsung kayak gitu loh. Apa? Orang Dengan apa sih? Dengan yang lewatnya kayak tadi, itu tuh bakal ada umpatan-umpatan kecil. Enggak, orang mah. kalau orang. Oh, aku enggak, kalau orang mah. Semoga orang lebih kayak gini. Semoga orang-orang yang kayak gitu nanti di zaman masa depan nggak ada deh itu. Soalnya kan Kalau kalau ada masa depan mau udah Tesla anjing. ini Miskin. enggak maksudnya Bajai. semoga gitu karena orang ngejudge ini mereka terbuka dengan open minded bahwa yang kayak gitu tuh Open minded. ya kan, terbuka kan cakrawala ininya. Ya maksudnya yang kayak gitu jangan deh gitu. Ya oke, orang ngerti gitu, orang pernah punya Halo sobat open minded. pernah punya. Jadi orang dulu pernah punya motor racing. Anda Bang Jago. Ya, orang juga menyadari. Cuman orang berhenti ketika orang ngerti arti definisi batasan hak asasi. Iya. Iya, emang enak gitu aja gerang. Enggak kenceng, enggak ngeblar, enggak asik gitu. Ya cuman kan ada orang yang enggak mau denger gitu. Balik lagi ke pertemanan. Ya. Tapi itu masuk ke pertemanan, Aing mau bahas loh. Gimana? Lingkungan bener. Lingkungan pertemanan, kalau misalkan Mane punya temen yang kayak gitu nih, ngelapotnya racing, gak Main bisa. boyok. Buktinya mereka bisa banyak kayak tadi. Bisa rombongan kayak gitu. Ya karena sebetulnya ada pasarannya. Iya. Enggak, ini kalau misalkan kalian Kalau teman naik dan main. kalau Wah, kalian berak racing gitu. punya temen yang Sorean kota balap. aku sorean akan dan disebut sorean. Orang sorean kan veteran orang ayo sorean. Ninja preng. Sorean kota balap. Siapa tuh? Gak akan kenal juga. Sebutin. Enggak. Nanti kan dia nonton. Kayaknya Goblok. Mikir siapa anjing. Aduh, dimarahin. Waduh. Nanaonan keren sih teh. Enggak, justru kalau misalkan Itu oke. Aing suka sebenarnya motor-motor yang ya berisik gitu ya. Ya mungkin sukanya karena cc-nya gede gitu ya, terus dipakai Emang Mio atau Watir dipakai anjing? pada tempatnya. Ada kan kontes Mio ya. di Bergip gitu. motornya pada racing dong, nggak mungkin ada motor balap knalpot standar. Ada. Enggak ada. Apa? Enggak ada. Apa? Motor balap pakai knalpot standar enggak ada. Ada nggak? Enggak ada. Iya, kalau misalkan orang-orang yang seperti mereka Aing
Motor aing pernah dipakai balap. Itu motor balap berarti. Bukan. Ini kalau udah di sirkuit, kalau udah di tempatnya, Jadi karena tempatnya nggak apa-apa. karena Orang itu suka jadi lah. performa juga kan. Jadi performa, jadi prestasi. Iya kan? Iya, Tapi itu. kalau orang-orang yang lewat malam-malam di jalan jedeng, umpatan ada deh, sejak. Kalau Udah sih kalau naon sih anjing. Nah, kalau misalkan di circle kalian ada orang yang seperti itu, kalian gimana? kalau aing mah orang ada. Karena orang tadi balik lagi orang suka berteman dengan orang suka kenal dengan orang yang Unik. berbeda dari aing. Karena tujuan orang pengen kenal dengan orang lain yang berbeda itu simpel aja, merubah sikap aing yang rasis. Ngerti nggak Mane? Mungkin Mane ngerasa rasis dan segala macam karena Mane nggak ngerti. Ya, Ya nggak sih? betul. Mane bisa jadi ngejudge mereka karena Mane nggak ngerti. Nah, yang makanya orang ini. Cuman ya dengan orang garis bawahi, yang kasih tahu juga, Gimana sih maksudnya? Mane ngerasa nggak sih ketika ada orang yang nggak mau ngedengerin suara knalpot Mane, terus tapi Mane kekeh dengan ini, Mane mau kayak gimana? Jadi dia bilang, nah, cuma aing tuh, aing yang ngeluarin duit buat ini. Terus orang bilang, apa? Itu kan masuknya ke hak asasi manusia ya, etika gitu ya, masuk etika. Bahwa ada orang lain yang ini, dia mungkin pada saat itu tidak menerima kata-kata aing karena mungkin itu adalah defense dia, gak mau nurunin apa ya, gak mau nurunin pride dia terhadap hal itu. Cuman aing yakin banget dia bakal berubah suatu hari nanti. Ya nggak sih? Pasti ada bosannya gitu. Iya pasti ada bosan. Di teman Mane kayak gitu, hubungan kayak gitu, maksudnya udah masuk ke ranah toksik belum sih? Kalau misalnya yang Mane udah kasih tahu, terus Mane udah kesal gitu ya, udah diledek-ledekin nih dia Mane, ngeledekin bla bla bla, terus dianya malah nerang-teng, baik kumaha aing goblok gitu kan misalnya. Jadi maksudnya kalau misalkan dilihat dari segi pertemanan toksiknya sih. Kalau enggak, cuman orangnya aja yang nyebelin sih sebetulnya gitu aja. Dan Mane masih bersedia untuk berteman. Berteman karena Berteman sih. aing tuh Iya. yang tadi ngelewat terus suaranya gitu, orang bukan membenci orangnya, tapi perilaku itu yang aing benci. Iya. Bukan orangnya, mungkin orangnya asik bro. Mungkin orangnya asik. Bisa jadi. Ya. Aing cuman menyayangkan hal itu aja gitu. Ini gak setuju, kenapa? Katanya nggak toksik gitu. Toksiknya gimana? Karena kan kalau yang tahu yang namanya toksik itu kan kalau udah ada satu orang di antara dua orang, udah ada satu orang yang dirugikan, itu kan toksik kan namanya. Kalau ini menurut Aing ya, yang setahu Aing kayak Berarti ledek-ledekan itu toksik. Hah? Ledek-ledekan tuh Selama toksik. dianya masih baik-baik aja? Enggak. Enggak berarti. Kan Aing juga Iya, bilang, kalau selama misalkan- dia satu orang itu emang nggak enak, itu Iya. udah toksik. Itu kan kalau misalkan kita punya teman yang kayak gitu terus kita nggak enak, sebenarnya kayak apa ya, kalau misalkan masih ditemenin masih. Contohnya orang bucin aja, pacaran aja. Coba. Oh, boleh. Boleh coba. Soalnya kalau orang pacaran aja, kalau misalkan si salah satu misalkan cowok atau cowoknya ada toksik, mereka tetap masih pacaran. Karena ya udah terlanjur sayang, kalau yang ini udah terlanjur temen. Kalau Aing bukan karena terlanjur teman, Terlanjur apa? karena Aing percaya dia bakal berubah aja. Iya, yang pasangan juga gitu. Percaya bakal berubah. Nyatanya enggak gimana? Ya, mereka hidup di toksik Nah, kehidupan mereka. Kalau enggak dia pertanyaannya. kalau enggak ya udah gitu. Tapi bukan berarti orang bakal menjauh, ya udah aja gitu. Ya udah. Tapi Mane pernah punya circle pertemanan gitu atau pertemanan yang toksik gitu? Karena Terus cara Mane menghadapinya gimana? Aing cabut. Toksiknya gimana ya? Hah? Toksiknya kayak Ya udah ada yang saling ngomongin, terus udah ada. itu mah nggak akan habis sih, pasti ada Iya aja. pasti ada. Maksudnya gini, udah ngerasa sih udah nggak asik nih. Cuman orang masih berteman, bahkan sampai sekarang masih berteman. Cuman lebih ke kalau misalkan anak-anak yang ngumpul Aing enggak deh gitu. Aing enggak deh, nanti aja misalkan ketika Aing pengen lagi ketemu sama Mane, jadi berdua lebih kayak gitu. Karena maksudnya ketika ngumpul, ongkos yang ngomongkeun, tapi it's okay gitu, masih ngobrol.
Jadi mana anjing masih nyaman gitu. Ini sih memang mana masih nyaman gitu. Soalnya dia ngomongin si ini ngomongin dia, itu tahu gitu. Kalau nggak ada yang berarti Ngomongin mana? Berarti yang dari hero tuh mana sebenarnya? Yang dari hero-nya tuh mana di tongkrongan karena mana mau mengalah. iya. Dengan tidak hadir itu tuh. Udah deh gitu. Kalau misalnya Aing masih berteman gitu, ya udah gitu. Namanya Jadi anak muda. jadi mana mah orang yang nggak pilih-pilih gitu. Sih orang gila. Dan Aing nyampe kayaknya Aing sempat dibilang gila loh ini. Sempat dibilang gila karena Aing ngobrol sama orang gila. Karena menurut Aing, emang kenapa gitu ngobrol sama orang gila? Emang menurut mereka nggak Si sih? gaya Kapten Adeng. Padeng. Even mana ngobrol gitu sama orang gila nggak akan nyambung gitu ya. Tapi kan Aing ketawa gitu, seneng anjing. Ya ini sih. Aing mah dapetin itu anjing. Enggak dapetin benci ya sih. Gak pernah nyoba. Ih, anjing mana coba bro. Cobain. Jadi ceritanya ada orang gila gitu di pasar, kan di pasar. Wah teman aing nih gitu. Enggak, ya. Orang gila nih. Wah gila ya. Gitu. Mana ini suka kasihan gak sih orang yang ngerokok tapi dia nggak punya rokok, mahulan gitu. Orang yang ngerokok. Iya, dia maksudnya dia ngerokok. Dia perokok, terus dia nggak ngerokok, terus nggak ngulung gitu. Meratapi, ya Aing. Makanya yang deketin orang gilanya teh. Aing deketin kasih rokok, rek ngerokok mah. Rokok Dia ngobrol. ya ngobrol. Nyambung. Nyambung. Serius nyambung. Nyambung. Gimana? Rumah di mana? Di sini bro. Kenapa nggak pulang? Males katanya. Terus orang bilang kayak gini, mau nggak dipindahin ke tempat panti sosial? Dianya kabur pak, lari. Jadi mungkin disangkanya Aing satpol pp. Satgas. Iya bener langsung lari, pak. Langsung lari. Bung, langsung lari. Kasian. Jadi nggak kasihan dong, yang namanya orang gila. Tapi jangan Teman kan diambil lah, nggak Aing minta balik. Bertambahnya usia tuh biasanya orang-orang tuh pertemanannya semakin mengecil, Mengkerucutnya. mengkerucut. Fase-fasenya itu kan beda-beda sih, nggak semua orang juga harus seperti itu. Biasanya umumnya makin dewasa tuh makin teman tuh makin dikit. Makin dikit. Setuju nggak? Bukan setuju. Ya setuju nggak kalau emang harus seperti itu? Kalau maksudnya bukan masalah setuju nggak setuju menurut Aing, tapi lebih ke karena emang itu mah udah kerja alam semesta aja gitu. Ya itu mah bukan berarti kita harus setuju atau enggak, tapi kita harus siap aja nerima kayak gitu. Karena mungkin semua orang punya passion masing-masing. Kayak ketika anjing males banget nih lagi. Kalau mana sekarang misalkan saat ini, mana ada di fase apa dalam soal dalam pertemanan, entah makin dikit atau makin mana ngejauh atau dari orang-orang yang lama atau kayak gimana? Ya kalau Aing sekarang mah ada orang yang lu kenal atau mungkin ini di pertemanannya masih membuka. Cuman untuk sering ketemu sama orang-orang lebih diperkecil. Mager. Ya kalau nggak nembok. Merhatiin maksud. Tapi orang kalau misalnya orang jadi Mager nembok. Si anjing. Aku udah mikir, kenapa disebut nemo? Oh mager. Aku mikir udah tadi anjing jokes naon ya kira. Jokes Aing tahu. jokes. Seberapa detik sih anjing? Delay anjing. Udah baru nyadar. Aduh anjing. Ya, kadang tapi orang kalau kadang orang ngecek. posisi orangnya kalau masalah tadi emang pertemanan makin dikit, emang orang sengaja mempersempit circle pertemanan karena ada beberapa teman yang seperti kayaknya nggak perlu banget deh kalau misalkan orang harus mengorbankan waktu orang buat sesuatu yang orang ternyata kurang suka Gak gitu, nyaman gitu. Gak nyaman. Dan karena di umur orang yang 19 ini kan jadi umur orang kayaknya udah harus deh kayaknya mempersempit circle pertemanan. Harus. Mm-mm. Harus. Menurut orang. Nah,
udah harus deh kayaknya mempersempit circle pertemanan dengan tujuan membuat orang lebih berkembang di circle itu gitu. Jadi gimana caranya teman-teman orang bisa berkembang bareng teman-teman orang dan gak bikin orang jalan di tempat gitu maksudnya. Tapi kita mana teman sama relasi beda. Beda. Mana kalau di relasi itu cenderung biasanya punya kepentingan. ya Tapi itu bisa dikatakan teman ya kan? Bisa juga. bisa juga karena tapi kalau mana masuk ke dunia ranah pekerjaan mana nggak bisa bawa teman, nggak boleh. Yang ada rekan. Beda lagi berarti. Karena banyak di pekerjaan yang mengatasnamakan teman rusak. Ya baru tahu. Itu fase. Baru nyadar bukan baru tahu. Baru tahu ya. Mana udah pernah ngalamin kok mana udah pernah lupa jadi bongkar aib. Iya kalau misalnya mana pernah usaha dan setelah orangnya gitu orang pernah punya usaha dan banyak teman gitu ya yang bareng-bareng gitu kan sama teman-teman dulu sempat Yes. nggak sebelumnya orang nggak sadar kalau misalkan bisnis itu rusak karena ada hubungan karena mengatasnamakan pertemanan bukan karena hubungannya ya. Iya. Tapi dia mengatasnamakan teman jadi bisnis orang teh ya udahlah teman ini gini. Iya. Jadi intinya kalau dalam bisnis tuh teman tuh nggak bisa kurang cocok buat jadikan rekan bisnis ya. Iya. Aing juga Tapi nggak salah juga sih. Membangun bisnis dengan asas pertemanan tuh satu sisi juga ada baiknya. Ada baiknya. Tapi satu sisi juga kadang malah justru jadi ngancurin gitu kasarnya. Iya. Tergantung siapa berarti. Tergantung siapa juga. Kalau kadang orang kan nggak tahu gitu nurus tunjung. Bisa. Nurus Karena tunjung. yang orang alamin mah kemarin kalau itu teh karena menyepelekan hal-hal yang harusnya diseriusin gitu. Padahal itu hal kecil ya. Padahal hal-hal itu teh harus benar-benar diperhatikan lah kalau misalkan kita sebagai kerja ya udah mana bagian ini harus gitu. Iya, karena dasar pertamanya udahlah sama aing aja. Iya. Udahlah sama aing aja. Lama-lama saling ngandelin gitu pasti. Kalau nggak gitu karena kenapa bisa hancur kenapa bisnis sama teman bisa hancur karena di bisnis tuh nggak boleh bercanda sedangkan dengan teman bisa bercanda. Gitu. Baik lagi ke fase pertemanan. Kalau saya pribadi ini ya, kalau di umur saya gitu di tahap yang saya lagi alamin, justru saya tuh orangnya kalau sekarang tuh nggak mau ngarep banyak gitu terhadap orang lain, arti nggak mau bergantung, as long as bisa nge-handle sendiri. Tapi saya senang gitu dianggap ketika ada orang teman yang bantu. Tapi kebalikannya saya nggak pengen nyusahin teman itu. Ngerti gak? Iya. Sebisa mungkin aing mah Gak mau ngerepotin sih, gak mau bergantung juga. Walaupun dia butuh saya, belum tentu saya butuh dia suatu saat gitu. Karena orang takut jadi ini aja gitu kalau misalkan ngerepotin teman, takut jadi bom waktu ketika siapa butuh orangnya lagi nggak bisa nih. Iya. Itu tuh ini nanti yang menaruh harapan ke orang lain gitu. Iya. Takutnya siapa yang nanti siapa bakal bantu orang di suatu saat, tapi ketika momennya aja yang nggak pas orang nggak bisa, anjing kok sini jadi gini, aduh gimana ya ngejelasinnya gitu dah. Ya. Karena mungkin terbukti juga gitu, kealamin juga di lingkungan sendiri ketika dulu SMP SMA bareng gitu, dan ternyata sekarang nothing gitu. Mana di SMP? Anggap aja setara ya dari SMP dan SMA. Ya balik lagi kayak tadi di awal, pertemanan berapa belas tahun tuh nggak ngejamin bahwa setiap orang dan nyambung juga yang tadi saya omongin gitu, pas ketika pada akhirnya semua orang hidup masing-masing sendiri-sendiri. Dia lahir sendiri dan di akhirnya mati juga sendiri. Orang-orang yang dia ada di sekitar kita itu cuman Pewarna lah ya. Cuman mengambil peran sedikit di suatu rentan waktu tersebut dalam perjalanan kehidupan.
Saya fasenya sekarang nggak tahu sih, bukan ngejauh juga. Dan akhirnya kalau kayak gitu sering kecewa kalau aing pribadi ya. Iya. Ketika teman ada yang ngubungin pas butuhnya doang, nanti jatuhnya nanti gitu lagi. Ketika aing ngarep dia bakal ada terus sama aing, nanti kecewa lagi. Let it flow aja kali ya. Flow aja lah. Misalkan Flow. butuh tegi kajen. Iya. Iya. Butuh silahkan, tidak ya udah. Aya butuh nangkul, wassalam. Tapi kalau misalkan menurut Marani, kalau misalkan temen yang ada butuhnya aja, Nggak apa-apa sih maksudnya. Selalu nggak calutak teuing teh gimana ya? Calutak teh namanya. Nggak brengsek amat. Nggak brengsek amat mah, masih dalam batas wajar mah oke sih. ya. Kan kadang ada aja gitu yang anjing bener-bener anjing Ya, kayak gimana maksudnya, sih antik kayak ini. Gini, kalau misalkan masih dalam batas orang mampu gitu iniin, orang juga pasti ini apa Pasti bantu. Ketika di luar eta dia maksa, yang gimana gitu, orang nggak bisa. Mana maksa-maksa juga orangnya gimana gitu nanti, karena jatuhnya ketika orang ngebantu karena dia dasarnya maksa nggak maksimal, dan nanti akhir-akhirnya dia bakal kecewa gitu. Orang deui nu kena, ya nggak sih? Iya. Citra orang jadi buruk gitu aja. Walaupun pada akhirnya gue sudah salah orang nggak gitu aja, orang juga jadi buang-buang waktu gitu. Kalau saya gitu sih, nggak mau bergantung sama orang lain. Berharap. Cuman kalau ngomongin di tongkrongan lu harus bisa ngebedain ini sih. Kalau menurut Aing, posisi ketika sama pasangan dan tongkrongan. Iya benar. Betul, ya banyak terjadi. Karena banyak juga tongkrongan hancur karena bawa pasangannya ke tongkrongan. Iya. Bisa jadi si pasangannya atau si cewek atau cowoknya ke temen karena nyata di luar, maksudnya kan namanya cinta di luar nalurinya. Misalkan pacar orang jadi ngobrol jeung si Pepe, akhirnya atau jeung maneh, akhirnya deket jeung si orangnya jadi hancur jeung si Soleh. Nyata ya wayahna anjing. Betul kan? Hancur. Ya bukan berarti cewek brengsek karena di orang posisinya enggak selalu wanita gitu. Mungkin cowok gitu. Nah, misalkan orang dibawa ke tongkrongan cewek anjing gari di sini. Aduh kabita gitu. Tapi kan enggak gitu ya. Boleh nih. Sokap. Boleh. Ini kan di sini Bagi dong. Kadang-kadang nggak sih, benar. Kadang gimana gitu. Ya, Biasanya kalau di tongkrongan dalam posisi bawa pasangan tuh pasti beda tuh orang itu. tapi kan ada gitu. Entah jaim, entah so asik, entah gimana tuh pasti beda di Iya, depan pasangan. Iya, itu tuh bukan suatu hal yang harus dibawa ke tongkrong walaupun ya aing enak nih seboga kabogo. Aing udah punya pacar nih, aing pengen kenalin. Sebatas kenalin mah enggak apa-apa dong gitu. Asal tahu batasan mah Iya. nggak apa-apa. Kadang suka ada aja gitu. Ya eksisten. Cuman maksudnya jangan nyampe kelamaan gitu di body tongkrongan. Mana nggak bisa mercayain pasangan mana ke teman-teman mana. Yang dia mulu kayak ada pengalaman. Yang Kayak ada pengalaman. siapa? Sama siapa? Siapa sih Pak? Ada. Itu tuh yang Yang itu ya. Gak boleh diceritain ke publik. Ntar nomen. Itu aing di menit sekian itu aing. Haji. Kalau komentar ada menitnya teh. Itu aing. Kalau mana sekarang gimana fase kehidupan pertemanan mana? Biasa aja kah? Enggak ya, bodo amat. Anjing tarik dia. Tarik. Edan. Udah amat ya. Udahlah. Temenan Karena aja. kalau menurut Aing mah berharap kepada manusia itu suatu karya seni memahat luka. Iya. Nyambung kita ada korelasinya berarti kan. Jadi mau mereka butuh, karena ini tipikal orang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Karena orang termasuk orang yang gak enakan. Karena orang yang termasuk orang yang selalu memikirkan perasaan orang, tapi nggak memikirkan perasaan yang diri sendiri. Dan Aing udah capek. Dan benar di saat Aing ada butuhnya ke dia, meskipun Aing tadi dia sibuk, tapi Aing tetap ada nettingnya. Iya. Ada kesalnya lah ya. Makanya Aing nggak pernah berharap Manusiawi.
Karena itu hasil dari season itu tuh aing juga yang ngerasain. Berharap itu cuman ke Allah ya. Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Boleh begitu. Kalau pusing. Nah, puisi. Nah, Gak ada ya? enggak. Gak ada ya? Gak tahu aja. Kasih tau Dik. Pusing. Siapa tuh? Hah? Siapa tuh? Habib. Habib Syahad. Udah dong. Udah dong. Habib Jafar. Jawab Husain. Habib Husain. Jadi emang sekarang lebih ke yang ada aja lah udah capek nyari temen cuy asli. Tapi somehow juga aing ya. Kalau temen tuh kadang pengen tapi males nyari teman baru teh. Nyari lingkungan baru. Kontradiktif ya. Iya kan, Kontradiksi. kan manusia tuh kompleks ya. Iya. Nggak tahu sih kalau aingnya. Iya. Otak itu otak itu Kalau- pengen butuh. Iya. Tapi kalau dari hati males. Kalau nggak kompleks, ini permai. Jadi mas cukupnya aja. Secukupnya. Kadang bersikap bodo amat itu penting. Harus. Tapi kalau Harus ketika bisa sih, enggak harus maksudnya ketika maneh udah males nyari temen, maneh tetap nyari yang ke hal yang lain atau ning diem. Maksudnya? Memang aing Oh iya. aing sorea mah anjing yang babaturan mah udah males gitu nyari temen. Maneh mengganti hal males eta ke lebih kan itu masalahnya nyari mood ya sebetulnya nyari mood ya. Aing mah kalau aing Diganti balik aja lagi ke- ke dunia sendiri sih. Ke dunia sendiri dengan Dengan cara duniaku sendiri. dengan dunia Ya lain. dengan Tahu. hobi kah? Iya itu apa digantinya dengan hal apa Aing entah eta maneh nyari pasangan hidup Enggak sih, enggak. iya apa game kah Aing gitu. Kalau aing mah hobi maneh apa hobi ya mungkin jalan-jalan. jalan-jalan Aing nggak nunggu ada teman kalau jalan-jalan. Kadang nggak ada teman, ada duit, teman pada omdo cabut aja sendiri. Nanti juga temu siapa? Wah kalau makrab gitu. Kan beda. Goblok. Jadi lo jawab pila dah. Aing mah cabutnya Berbagi sendiri, anjing. cabutnya jalan-jalan, kalau nggak hobi-hobi yang lain. terus maneh pas berbagian sendiri nyimpen ini bernyanyi Aduh. Tapi orang pernah mau jadi orang seperti itu. Tapi orang belum bisa sebenarnya. Orang pengen bisa jadi orang yang mandiri gitu sendiri, tidak bergantung kepada maksudnya ketika orang punya tekanan gitu ya. ya Orang yang pertama orang cari itu bukan teman, maksudnya selagi orang bisa ngehandle itu sendiri, orang pengen bisa gitu. ya Arif di anjing. Nah itu Cutnya banyak cut. nggak bu. terus Cut anjing. tapi orang juga gitu cuman ketika si masalah itu tidak ketampungnya ini nyari siapa aja Iya. tapi kan maksudnya tetap bro sepengen maneh mandirinya dalam hidup tetap maneh teh harus punya healing dan aing ya di posisi eta maksudnya aing udah ketika aing masih bisa handle sendiri ya aing pasti handle sendiri gitu cuman ketika aing udah bisa nggak ketika masalah hidup itu udah nggak ketemu anjing Sorry. Udah. ya jadi ketika masalah hidup orang nggak bisa udah nggak ketampung orang bingung nyari healingnya yang akhirnya itu jadi mental illness bagi orang itu nggak sih Oh iya. jadi penyakit mental bagi orang itu jadi bumerang bagi orang karena ya hidup di dunia itu nggak usah sok kuat gitu ya Tapi kadang Iya. ketika orang pengen update di status kan lebay bagi orang ya Iya. update di status gitu even kayak tadi Twitter gitu aja itu tuh menurut orang lebay gitu aja no one cares ya makanya orang nggak maksudnya kadang banyak juga ketika orang yang ternyata orang mencurahkan segala sesuatunya mencari buat healing dengan maksud buat healing gitu ya. Tapi pada akhirnya banyak juga yang ternyata
dikecewain. Iya. Yang harapan orang nanti ke depannya ada perubahan atau ke depannya bisa membantu, ternyata malah makin memperparah keadaan gitu. Ya nggak jarang juga gitu kan. Banyak kan kayak gitu. Ya makanya Aing juga iya di satu udah sampai ke tahap anjing males lah. Kadang ya jalan sendiri, kadang ada duit minum sendiri, sering ya gitu. Bisa sampai otak tuh lagi di press gitu, lagi wadah dihajar gitu. Diajar realita. Diajar dengan realita ya. Minum sendiri, botol sendiri. Oh. At least di momen itu gitu bisa teratasi dulu gitu. Iya. Entah minum, entah apa minum ini. Ibarat kata udah Teh gelas. Tarik ya. Enggak, goblok. Minum teh tarik kan. Jangan asam lambungnya. Saya nggak ngopi. Yang maksudnya yang kan sekarang udah muncul ke permukaan nih mental illness, udah mulai orang-orang udah ada yang ngerti gitu ya tentang masalah. Yang masih tabu untuk pergi ke psikolog itu masih kita tabu karena di kita orang yang pergi ke psikolog itu orang-orang stres, Dianggap gila. padahal kan ya fungsinya itu. Semua orang stres kok. Semua orang stres punya fase di titik stres, Yang terjadi apa? kecuali orang yang udah mati rasa mungkin dia Yang terjadi di lingkungan kita apa? Pergi kemana sih? kemana. Tabib, rukiah, Oh iya sih. nempelan. Adat sih. Kenapa? Society kita yang konservatif tuh aduh susah ya, gimana ya? Kenapa? Estetis Pak. Enggak kenapa? Iya tapi kenapa ya? Ini harus Dikait-kaitin. dengan yang hal itu tuh nggak ada gitu. Orang pernah kejadian buat menangani orang tersebut, jadinya orang udah saran bawa aja ke psikiater, bla 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 bla. Mahal. Apaan? Jadinya masih karena tidak tahu apa. Ada akhirnya di rukiah. Cus. Wah. Tapi emang bener dia gitu. Enggak. Gininya asisten tabibna kan transfer Mediasi. Mediasi. Namanya mediasi. Gitu. Begitukah anjing? Bener, orang yakin itu mah. Oh jadi yang ininya bukan dia. Bukan. Orang yang curiga dong. orang Maksudnya yang- ngerti nggak sih? orang yang Wah. orang yang dirugikan emang ngeliatin. Malah udah selesainya. Udah. Pokoknya dia nggak sadar nggak ada perubahan apa-apa gitu ya. Tapi pas proses rukiahnya si mediasi tadi namanya Ya, mediator Jadi cakar-cakar ganti ular ngomong saya dari kiriman dari anu bla 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 maksud tujuan bla 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 Doesn't make sense. suruh pergi cus Big vibes. maksudnya kalau buat sekarang mending realistis aja gitu. Gak usah dicondong-condongin ke mistis gitu. Iya. Kenapa sih ya? Nggak tahu Kenapa sih, ya? kepercayaan. Kepercayaan sih. Lebih ke adat dari yang udah sih sebenarnya kalau kata Orang pernah masuk ke kesehatan. psikiater dan tanggapan orang-orang palingan sih ya dia lo ya lu mana nggak Kemarin berarti psikiater mau udah minum obat. enggak. Iya gini ceritanya, Aing masuk psikiater. Ya nggak apa-apa ya, sharing aja kalau mau sharing aja. Orang dikasih apa? Resep. Resep. Si psikiaternya ngomong, oh ya udah berarti kamu nggak usah pakai obat antidepresan. Ada pakai vitamin. Cuman yang bikin Aing janggal kan babe Aing yang nyari obatnya. Cenah vitamin ini teh nggak ketemu. Anjing vitamin apaan sih yang nggak ketemu? Ngerti nggak sih? Vitamin macam apa gitu yang nggak ketemu? Yang nggak ada. Anjing Aing dikibulin kayaknya goblok anjing. Ya mungkin anjing gimana nya? Si Ati mau ngibulin itu teh adalah vitamin gitu. Masa vitamin nggak ketemu nyari sebandung anjing? Harusnya nyarina kan ke mahasiswa. beda dong Tapi mungkin itu kan sebetulnya yang dijual sekarang ya kalau ngomongin skema narkoba di anak muda kan itu yang dijual. Yang dijual apa? Yang dijual oleh mereka ya itu yang sama juga yang mereka jual, beberapa hal yang mereka butuhkan juga kan. Cuman hanya saja yang ini terlarang gitu. Maksudnya disalahgunakan. Aing bingung. Anjing kok vitamin macam apa gitu yang nggak ada, udah nyari ya maksud orang nggak sebandung di ini, cuman di apotek Di berbagai besar tempat ya gitu.
Antar nama. Sih nggak ada gitu. Pas akhirnya aing anjing goblok aing dikibulin dong. Yang akhirnya orang nggak pakai. Mungkin kalau misalkan waktu itu ketemu vitamin ya orang pakai gitu, pakai antidepresan itu. Ini orang nggak stres, cuman ya gitu. Tapi depresi itu katanya sih kalau udah depresi itu gak tau sih tingkat-tingkatnya mungkin beda ya, tapi yang lain paham tuh depresi itu udah sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika udah nggak bisa, bingung mau ngapain, Ya udah di luar kontrolnya. ya udah kontrol tuh biasanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi Dan dia melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan. Paling keluar kamar tuh makan. Iya. No lab itu kali ya sebenar-benarnya no lab. Karena pernah Aing juga punya teman yang sampai udah suicidal gitu. Iya, suicide. Oh, ada. Tapi Presiden. nggak berhasil gitu. Aduh. Lah apatik Terjadi Maksudnya tapi dia udah nyobain enggak, maksudnya dia doing suicide-nya dengan cara gantung. Oh iya, udah sih enggak apa-apa. Nggak, maksudnya jangan nyampe lompat gitu. Enggak. Suicide-nya lompat terus gak mati. Wah itu mau ngeri anjir. Iya, maksudnya PR bro. Jatuh, gak meninggal, cacat. Iya, kemungkinan kecil. Kemungkinan besar. mati lah. Hah? Kemungkinan besarnya mati, kemungkinan kecilnya cacat. Itu kan kemungkinan kecil. Udah nyampe nyoba gantung ternyata enggak. Sempat direhab juga. Rehab ya gara-gara suicidal sama barang-barang terlarang juga. Kadang sama nggak ngejat sih. Tapi dia suicide-nya nggak berhasil karena keburu ketahuan atau nggak berhasil aja, nggak tahu. aduh BP repot pak. Cuman nyobanya untungnya cuma sekali gitu. Jangan Dia coba gantung udah nggak berhasil, udah nggak ngelanjutin lagi, nyoba lagi. Kalaupun itu ya namanya ngerasa di paling bawah dan udah nggak ada harapan untuk gimana ya memperbaiki, ya mungkin dia punya ngerasa hidupnya udah nggak bisa keatasi, mungkin karena nggak punya healing dia atau ya something else gitu, jangan deh suicide. Ya makanya kalau menurut orang yang nyambung curhat di sosmed, kadang orangnya nggak ngasih empati kayak gimana ya, cuman ngenotis sering gitu. Oh ini orangnya lagi kayak gini, lagi curhat di close friend sambil nangis nih. Orang cenderung nggak ngejudge gitu. Iya, ya itu boleh-boleh aja, dan Boleh-boleh untuk aja. itu adanya sosial media. Cuman lebih baik ke sisi kreatif. Walaupun nanti ada tanggapan dari orang mungkin mana dianggap gila, tapi itu the best way sih. Iya. Karena ini juga enak banget sih sumpah, masuk ke psikiater ngobrol bla 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 bla, itu enak banget. Orang pengen nyoba sih. Itu enak banget. Maksudnya nangis di psikiater anjing enak banget demi Allah, enak banget anjing. Karena ini Kapan terakhir kali nangis? 2 hari yang lalu nonton Terakhir film. kali. Anjing. Iya benar nggak apa-apa. Kalau aing beberapa bulan yang lalu, dan nangis itu aing sengaja nangis buat ya itu apa sih sebenarnya Healing. ya intinya healing, cuman biar nggak terlalu keras gitu hati, ngelunakin hati. Kalau Aing nggak bisa saya nangis. Demi Allah enak Nggak tahu banget. Kapan anjing terakhir? Enak banget. Sholat. Mungkin makanya Sholat. dari situ orang ngerti ada kenapa ada orang-orang yang melankolis, dia senang. Justru orangnya bukan melankolis enggak, sentimental, ngerti nggak sih? Iya. Jadi rada sensitif Iya. sebenarnya, lumayan sensitif gitu. Iya. Orang tuh gampang terbawa suasana, kadang kayak suka moto wedding juga kan, itu secara tidak langsung kan itu orang gampang. Ketika orang sungkeman tuh cukup sentimen lah intinya kalau saya pribadi, tapi nggak tahu udah sampai tahap nangis tuh susah sih kalau ini. Nah jadi orang kenapa pengen nangis, karena orang ngerasa anjing kayaknya hati aing udah sebegini ngeraknya gitu buat selalu ngedefense buat nangis. Tapi ketika orang udah ada di titik anjing yang kudu nangis anjing goblok, enak banget sumpah apa enak banget.
Cuma asalkan mana nangisnya bukan karena lebay, maksudnya jangan karena hal-hal kecil tangisin terus diupload atau sambil di video diupload dan ya nggak jalan lah menurut Aing. Kalau nanya kapan terakhir nangis bro? Terakhir nangis? 3 tahun yang lalu. Tadi malam nonton Vagabond. Udah korek anjing. No. Trailernya. Terakhir lah. Udah nggak nonton. Kalau pasal. Gak tau Aing kapan trailernya. Aing paling susah buat mengekspresikan sesuatu itu. Jangan kan buat nangis, buat posting segala sesuatu di sosial media aja nggak berani. Iya. Yang tapi kalau menurut saran Aing nangis teh perlu, nangis perlu. Perlu, cuma Aing belum ada. Susah aja. Iya susah. Walaupun susah tapi maneh cari deh apa yang buat maneh nangis. Walaupun maksud orang bukan maneh harus sakitin gitu. Maneh cari momen biar maneh teh gitu. Bukan harus apa sih ya yang orang-orang yang nyakitin yang kayak iya maksudnya jangan kayak gitu. Nggak, maksudnya jangan nyari-nyari masalah buat aing biar bisa nangis gitu. Cari mood maneh biar bisa nangis. Aing juga waktu nangisnya nunggu adik-adik aing pada tidur. Iya maksudnya kayak gitu biar bukan karena malu nanti nangis ketika aing healingnya teh keganggu gitu biar nggak keganggu. Konklusi dari obrolan malam ini tuh apa? Lip, coba. Ya menurut aing kalau ranahnya pertemanan nata-nata lagi lah, menempatkan seorang teman atau dengan apa yang maneh definisikan, carilah. Dan mungkin kalau ada fase di mana gagal nemuinnya gitu ya it's okay, namanya kehidupan gitu. Gak usah terlalu dipikirin sama omongan-omongan dari orang lain yang bisa buat maneh jadi berkembang, ya kenapa enggak gitu. Walaupun maneh di saat posisi dijadinya mungkin sakit hati ya ambil pelajarannya. Ketika ada orang yang mungkin jadinya nggak sejalan sama hidup maneh, ya udah mesti ditanggapin. Karena bersikap bodoh amat itu sangat penting. Jadi ya kurang lebih do it yourself aja ya. Nice. Karena kan alur tiap orang tuh beda-beda ya. Beda-beda. Klasifikasi kriteria teman orang tuh beda-beda. Beda-beda. Jadi do it yourself. It's okay, ada drama ya gak masalah sih. Kalau ada drama pertemanan bla 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 bla. Ya udah, kalau nggak cocok cukup. Kalau cocok lanjutin. Jangan skip prosesnya. Nah, Betul kan Kreatif? Terus berproses. terus berproses. Benar. Iya. Benar anjing. Menguteng. Terima kasih. Makanya dulu. Jadi, tapi Aing setuju kalau kata si Dirga tadi. Jadi mending ngalir aja lah berteman mah. Gak usah memaksakan diri sendiri. Ngalur, sekiranya kuat, lakuin. Ngalur. Kalau ngalir, ngalir. Kalau enggak ya udahlah. Jadi jatuhnya malah nyakitin diri, ngapain nyakitin diri? Nggak jelas. Ya mungkin udah segitu. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih sahabat Obras yang sudah menyaksikan kami berempat. Terima kasih juga kepada Alif sudah berkesempatan hadir. Nah tadinya aing kira-kira ini. Ya udah sok. Ya. Anjing otak dari sinkronnya Udah capek anjing. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.